Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wasdiyah Channel dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Masih kajian tentang sedekah pada halaman 94 di 4 baris paling bawah. Ya, kita mulai langsung. Dan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa ada percaya dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan jamuannya, karena bahwasanya ia daripada perangai anbiya dan orang solihin dan adab Islam. Dan adalah Ibrahim Al-Khalil, dinamakan dia abad diafan. Abad diafan, yakni bapak jamuan. Diap, abad diap, yakni bapak jamuan, dan berjalan ia kedar 1 mil dan 2 mil mencari orang memakan sertanya. Dan mewajib oleh Abu Lais bin Sa'id radhiyallahu anhu hak diapa 1 malam, karena mengamal dengan zahir hadis Nabi SAW, "Lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin." Artinya, malam diap itu hak yang wajib atas tiap-tiap muslim. Ditanggung akan hadis ini oleh kebanyakan fuqaha atas sunnat jua. Jawab setengah daripada faedah dhaif jamuan itu, masuk ia ke rumah orang, menjamu itu beserta dengan rahmat, dan keluar ia serta dengan dosa ahli rumah. Ya, inilah kajian kita dari hadis yang masyhur yang selalu kita dengar dalam arba'in nada ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau diartikan dengan barang siapa yang ada percaya, beriman itu maksudnya, percaya itu beriman. Barang siapa yang dia itu beriman, ada percaya, dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan jamuannya. Jamuannya maksudnya di sini adalah tamu jamuannya, karena bahwasanya ia daripada, jadi menjamu tamu itu perangai daripada para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian diperkuat lagi, dan adab Islam. Jadi termasuk adab orang Islam itu begitu, memuliakan tamu, menjamu tamu. Lalu dikutip pula kisah Nabi Ibrahim, dan adalah Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim Khalilullah, dia dikenal dengan abad diab. Apa abad diab itu apa? Yakni bapak jamuan, ayah jamuan, bapak jamuan. Semacam kita kan bapak pembangunan, pokoknya bapak pendidikan. Ada kan Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan. Jadi Nabi Ibrahim ini dikenal dengan abad diab, ayah jamuan, ayah tamu. Kenapa sampai dia mendapat gelar ayah tamu? Karena dan berjalan ia ke darat. Nabi Ibrahim ini mencari tamu itu sampai dia menempuh perjalanan sekitar 1 mil atau 2 mil. Jadi 1 mil ini 1843 meter. Itu 1 mil. Ini 2 mil. Kalikanlah 1800 kali 2. Hampir 3 atau 4 kilo. Nabi Ibrahim ini berjalan mencari siapa? Mencari orang makan sertanya. Mencari orang yang diajak makan sama dia. Sampai begitu dia. Jadi kalau dia nggak mau makan sendiri. Dia cari dulu orang yang ajak makan sama dia. Yang datang ke rumahnya ikut makan sama dia. Itulah kegiatan Nabi Ibrahim. Makanya dia dikenal sebagai abad diab, ayah tamu. Saking sukanya menjamu tamu. Kalau kita berusaha seperti itu, jangan nanti datang tamu kita pening cemberut, habis perasaan kita, harta kita, capek. Jangan begitu. Karena Islam menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Kemudian dijelaskan dan mewajibkan oleh Abu Lais Ibnu Sa'id. Jadi ada seorang ulama namanya Abu Lais Ibnu Sa'id. Ini beliau mengatakan wajib akan hak diapa. Jadi mewajibkan kita ini untuk menunaikan hak bertamu. Jadi kata beliau, hak bertamu itu apa? 1 malam. Jadi kalau ada orang tamu udah datang ke rumah kita, itu hak kita untuk menjamu dia itu 1 malam. Itu hukumnya wajib, kata Abu Lais bin Sa'id.
Nah, beliau mengatakan seperti itu satu malam. Apa dasar beliau? Nah, ini dia. Karena kata dia, karena mengamal dengan zahir hadis. Karena mengamalkan ada hadis yang menunjukkan tentang itu. Jadi dia memahami hadis ini secara zahir lah. Mana hadisnya? Lailatul Baib haqqun wajibun ala kulli muslim. Ala kulli muslimin. Malam bertamu, kata dia. Malam baib, kata dia. Malam bertamu, itu hak. Satu malam bertamu, itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Makanya artinya malam baib itu hak yang wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, itu dia, itu artinya. Jadi ditanggung akan hadis ini, ditanggung ini maksudnya diambil pemahaman hukum dengan hadis tersebut, namanya ditanggung, dibawalah, diambillah hadis ini menjadi dalil sebagai dasar. Apa itu? Oleh kebanyakan ahli fikih bahwa menjamu tamu itu hukumnya sunnat jua. Jadi hadis ini oleh ulama fikih diambil dengan ungkapan menjamu tamu hukumnya sunnah. Tapi kalau Abu Lais Ibnu Sa'id tadi memahami hadis itu dengan hukum wajib, karena ada kata hakun itu, hakun wajibun. Padahal wajib itu nggak selamanya bahasa usul fikihnya nggak selamanya perintah itu wajib, kadang sifatnya sunnah. Jadi berbeda pendapat dalam masalah hukum itu biasa, apalagi dalam kalangan fikih, dalam kajian fikih. Ya para pemirsa, Allah SWT dimanapun saudara berada yang dimuliakan Allah. Kemudian jawab setengah, jawaban sebagian daripada ulama, kata beliau ini daripada faedah jamuan. Jadi ketika ditanya, ada mungkin orang bertanya, apa manfaat menjamu tamu ini? Sehingga kita dianjurkan kali untuk menjamu tamu, mungkin seperti itu pertanyaan orang. Jadi ulama menjawab, apa kata para ulama, sebagian ulama, faedah daripada menjamu tamuan itu, kata beliau, faedah dhaif jamuan itu masuk ia ke rumah. Kita harus ingat, tamu itu datang ke rumah kita, menjamu itu berserta dengan rahmat. Jadi orang yang menjamu tamu, menyambut tamu, menghidangkan makanan untuk tamu, artinya betul-betul memuliakan tamu lah, dengan segala macam yang bikin dia senang, itu mendatangkan rahmat. Jadi menjamu itu beserta dengan rahmat. Orang yang menjamu itu beserta dengan rahmat. Jadi tamu itu datang membawa rahmat, begitulah bahasa kita. Nah, dan keluar serta tamu itu keluar daripada rumah kita ketika kita sudah menjamu dia, itu dapat mengampunkan dosa-dosa penghuni rumah. Siapa yang ada di rumah itu dosa-dosanya diampunkan. Sampai ada lagi riwayat saya baca, setiap langkah kaki tamu yang datang ke rumah itu dia balik, sebegitulah dosa dosa kita itu diampunkan oleh Allah karena kita memuliakan tamu. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, bersedekah olehmu, maka bahwasanya sedekah itu melepaskan kamu daripada neraka jahanam. Jadi ada riwayat lain dari Anas bin Malik, bersedekah, dianjurkan kita ini untuk banyak bersedekah. Bersedekah kamu, karena bersedekah tersebut dapat membebaskan kita dari neraka jahanam. Tak ada orang yang berani dengan neraka jahanam ini, semuanya takut. Memang seharusnya seperti itulah kita. Jangan kita berani kali sama neraka jahanam. Kemudian yang berikutnya lagi, perhatikan lagi di bawah itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula, sedekah itu menolakkan bala dan memanjangkan umur, yakni memberi berkat ia pada umur. Maka dipatingkan pada taat dan kebajikan. Jadi tertulis di situ kan dipatingkan ya. Nah, sebetulnya bukan dipatingkan. Tengok. Kalau bahasa kita nanti akan tahu apa itu dipatingkan pada taat dan kebajikan. Nanti kita baca lagi ya. Dan riwayat Abi Naim daripada Sayyidina
Adi, bermula sedekah itu wajahnya, dan berbuat ma'ruf dan berbuat bakti bagi dua ibu bapak, dan menghubungkan rahim. Nah, baru kita tahu apa itu mematingkan celakanya, akan bahagia dan menambahkan pada umur dan memeliharakan tempat jatuh kejahatan. Titik. Jadi kita udah tahu ya, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu dapat menolak bala, memanjangkan umur. Ini manfaat sedekah. Jadi bermula sedekah itu menolakkan bala, memanjangkan umur. Andaikan tidak panjang umur secara zahir, tetapi bisa panjang barokahnya. Maka dikasih catatan di situ kan. Tengok di penghujung itu, yakni memberi berkat ya pada umurnya. Nah, jadi umur kita itu barokah, bukan panjang dari umur 40 menjadi 50 100 tahun, nggak begitu. Tapi walaupun umur kita singkat, tapi barokahnya banyak. Ditanda umur dipanjangkan Allah berkat kita bersedekah, barokahnya banyak. Umur yang singkat tadi bisa kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, perhatikan ya. Maka di wallahu alam, kalau saya lebih kepada zauk rasa dalam memahami kitab ini, saya tulis ini, bukan dipatingkan. Jadi dipalingkan dia. Dipalingkan dia pada taat dan kebajikan. Jadi barokah umur itu digunakannya untuk berbuat taat dan kebaikan. Jadi walaupun umur dia tak pala terlalu panjang, tapi barokahnya itu dengan ada umur tadi, dia bisa melakukan perbuatan baik, melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Itu tanda umur kita barokah. Kemudian dalam satu riwayat lagi dari Abi Naim, daripada Sayyidina Ali, bermula. Jadi Sayyidina Ali dalam hadisnya mengatakan, apa kata beliau? Bermula sedekah atas wajahnya, dan berbuat ma'ruf dan berbuat bakti bagi dua ibu bapak, dan menghubungkan rahim, memalingkan, bukan mematingkan, itu sama seperti kajian dasar. Nah, memalingkan celakanya akan bahagia, dan menumbuhkan dan menambahkan pada umur, dan memeliharakan tempat jatuh kejahatan. Nah, kita paham nih. Jadi ada riwayat dari Abu Naim daripada Sayyidina Ali. Nah, jadi sedekah itu, kata dia, sedekah itu atas wajahnya. Atas wajahnya ini maksudnya dengan caranya, dengan kondisinya, dengan ketentuan-ketentuan khususnya. Nah, sedekah itu kata dia dengan posisinya, mau sedekah kayak manapun, dengan segala macam cara-cara sedekah itu, kata dia. Jadi sedekah menurut cara-cara kayak manapun. Demikian juga berbuat ma'ruf, berbuat yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, menghubungkan tali silaturahmi. Itu bagaimana, kata dia? Memalingkan. Itu dapat membuat terpaling celaka menjadi bahagia. Seharusnya kita dikategorikan, ditentukan menjadi orang celaka menjadi bahagia. Dan menambahkan pada umur. Jadi sedekah itu menambah umur dan memeliharakan tempat jatuh kejahatan. Tempat jatuh kejahatan ini dipahami oleh para ulama, tertimpa dosa, tertimpa bahaya keburukan, kita selamat dibuatnya. Itulah berkat bersedekah, berkat membanyakkan membantu orang. Ya. Sampai sini kaji kita, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.